Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Fikri Skulo dari SMA Negeri 7 Depok. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu OJK. Yang pertama ada pengertian OJK. OJK adalah lembaga independen dan bebas campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan di bawah OJK mencakup kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Berkaitan dengan reksadana, OJK mengawasi dan memberikan izin atau lisensi bagi manajer investasi, produk reksa, dan agen penjualnya. OJK juga memberikan perlindungan dan edukasi bagi investor ataupun masyarakat luas terkait layanan jasa keuangan. Yang kedua ada tujuan. Tujuan dibentuk lembaga OJK yaitu Yang kedua ada tujuan. Tujuan dibentuknya lembaga keuangan OJK tentu saja memiliki tujuan besar yang ingin dicapai. OJK memiliki tujuan menjadi sebuah lembaga pengawas industri jasa keuangan terpercaya, sehingga bisa melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang ketiga ada tugas-tugas OJK. 1. Pengawas jasa keuangan bank. Setiap lembaga keuangan, seperti bank maupun non-bank, memerlukan pengawas yang tepat. Dalam hal ini, OJK hadir untuk melakukan pengawasan, khususnya bagi lembaga keuangan yang mempunyai beberapa anak perusahaan di bidang jasa terkait. Yang kedua, pengawasan jasa keuangan non-bank. Selain lembaga bank, pengawasan juga meliputi jasa non-bank. Adapun sistem pengawasannya meliputi penetapan, peraturan, tata cara, lembaga jasa keuangan, dan pihak tertentu. Yang ketiga, pengawasan di sektor pasar modal. Pasar modal juga menjadi salah satu lembaga non-bank yang tak luput dari pengawasan OJK. Dalam menjalankan fungsi bidang pengawasan sektor ini, otoritas jasa keuangan memiliki banyak tugas pokok. Yang keempat, ada fungsi OJK. Fungsi OJK terbagi menjadi 3. Pertama, mengatur jasa keuangan. Salah satu misi OJK adalah memenuhi amanat undang-undang dalam prosedur pengaturan jasa keuangan. Selain itu juga membantu menjalankan pembentukan lembaga atau lebih tepatnya sebuah lembaga pengawasan di sektor keuangan. Dalam mengatur jasa keuangan, lembaga memiliki fungsi untuk membuat sebuah sistem pengaturan. Sistem tersebut meliputi pemeriksaan, pengawasan, penyelidikan, serta menyeluruh berbagai sektor jasa keuangan. Yang kedua, mewujudkan pertumbuhan sistem keuangan. Fungsi OJK selanjutnya yaitu untuk mengembangkan industri jasa di bidang keuangan demi mewujudkan pertumbuhan di sektor terkait. Terlebih saat ini, sistem keuangan sudah semakin maju karena mengikuti perkembangan teknologi. Teknologi membantu mempercepat pertumbuhan sektor keuangan, karena itulah sektor tersebut membutuhkan sebuah sistem tepat untuk mendukungnya. Salah satu contohnya seperti laporan keuangan untuk mempermudah prosesnya. Yang ketiga yaitu melindungi konsumen. Fungsi yang tak kalah penting dari lembaga ini yaitu melindungi semua konsumen. Teknologi membawa sektor keuangan menjadi industri yang semakin kompleks yang berpeluang terjadi berbagai masalah dan pelanggaran. Untuk meminimalisir dan mencegahnya adanya permasalahan, OJK hadir memberikan perlindungan kepada konsumen. Salah satunya contoh seperti pembelaan hukum terhadap konsumen. Selain itu, lembaga juga aktif dalam memberikan edukasi. Contohnya memberikan rekomendasi lembaga keuangan yang resmi. Yang kelima ada wewenang OJK. Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang. 1. Menetapkan peraturan pelaksana undang-undang ini. 2. Menetapkan peraturan perundangan di sektor jasa keuangan. 3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang keenam ada asas-asas OJK. 1. Asas independensi. Asas ini memperlihatkan bahwa tidak ada campur tangan dari keputusan yang diambil oleh OJK.
Keputusan OJK diambil secara independen dengan tetap sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kedua, asas kepastian hukum. Di bawah negara hukum, OJK jelas mengutamakan landasan perundangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraannya. Yang ketiga, asas kepentingan umum. OJK selalu membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, yaitu asas keterbukaan. OJK membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara OJK. Yang kelima, ada asas profesionalitas. Sudah tidak diragukan lagi, OJK tentu profesional dalam segi apapun. OJK mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundangan. Yang keenam, ada asas integritas. OJK adalah lembaga dengan integritas yang tinggi, sehingga mereka berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Yang ketujuh, ada asas akuntabilitas. Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggara otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan kata lain, OJK adalah lembaga yang selalu transparan terhadap kegiatan yang dilakukan. Yang ketujuh, ada visi dan misi OJK. Visi OJK yaitu menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi OJK yaitu yang pertama, mewujudkan terselenggaranya keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.